Mari sebelum kita mulai Zoom hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan firman yang disampaikan hari ini. Tolong kuasai Tuhan, Engkau yang sertai roh, jiwa, dan tubuh kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu semua berasal dari-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, lama nggak ketemu. Halo Kak. Halo. Siapa yang udah tahu topik hari ini? Udah disiarin dari kemarin. Iya, Udah disiarin. Ada baca grup gak? Saya lupa. Oke, jadi topik hari ini, yuk buka kamera dulu, buka kamera dulu. Biar nggak kerasa kayak ngomong-ngomong sendiri nih. Jadi topik hari ini, teman-teman, adalah kenapa anak-anak Tuhan biasanya masih mengalami masalah dalam hidup. Misalnya nih, kalian pernah mikir nggak? Semua tokoh Alkitab itu pasti mengalami masalah gitu loh. Kayak nggak ada yang jalan hidupnya mulus-mulus aja. Masalah sehari-hari kayak, aduh Tuhan, kenapa cobaan hidupku berat sekali? Pernah kepikiran nggak kalian? Nggak ada nih yang pernah mikir, waduh, keren-keren. Berarti semuanya imannya sangat teguh dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi topik hari ini adalah kenapa anak-anak Tuhan tetap mengalami masalah di bumi. Misalnya kayak masalah sehari-hari, ketemu orang yang menjengkelkan, dan macam-macam masalah-masalah lainnya. Apa sih alasan dari hal tersebut? Topik itu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin beberapa kasus memang orangnya tersebut dia melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan sehingga dia mengalami masalah. Namun ada beberapa juga contoh loh, di mana sebenarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu tetap tertimpa masalah. Yuk, mari kita buka di kitab Ayub. Yuk, pada buka Alkitabnya masing-masing. Kisah dari Ayub yang sudah sangat terkenal sekali, pastinya sudah sering kita dengar ya. Kita buka di Ayub 1. Akan saya bacakan dari sini. Ayub 1 ayat 1. Sudah pada buka Alkitabnya semua? Bisa raise nih yang udah buka. Yang lain gimana? Ya, saya berdoa kalian semua sudah membuka dari rumah masing-masing. Ayub 1 ayat 1. Ayub itu orangnya saleh. Di dalam Ayub 1 ayat 1 tertulis, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berarti dari ayat ini kita sudah tahu bahwa Ayub itu orangnya saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sudah nih ya, berarti Ayub ini termasuk orang yang baik dan taat kepada Tuhan. Dimana bahkan Tuhan sendiri ngakuin bahwa Ayub ini orangnya baik. Di ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub itu orangnya udah saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Mungkin kalau manusia yang ngomong oke ya, tapi ini bahkan Tuhan yang ngomong ke sama si iblis. Iblis, kamu lihat gak, itu anakku Ayub nih bener-bener, wah baik banget, mantap banget. Bahkan di bumi gak ada yang sesaleh Ayub. Tapi kita itu
Kalau membaca kitab Ayub, kita pasti tahu kan, sudah ternaknya hilang, anak-anaknya mati, dia kena segala macam sakit penyakit. Sehingga Ayub itu hidupnya penuh penderitaan. Yang merupakan ternyata adalah ujian untuk membuktikan bahwa Ayub itu benar-benar imannya pada Tuhan itu teguh. Kalau kita lihat lagi di Matius 4, akhir-akhir ini kan kita baca Matius nih. Ternyata nggak cuman Ayub, orang saleh yang dicobai. Bisa kalian tebak nggak orangnya siapa? Di Matius 4. Harusnya baru-baru ini kita baru baca nih. Masa udah pada lupa sih? Yuk, boleh open mic. Siapa orang saleh lain yang juga dicobai? Ada? Halo? Oke, kalau nggak ada, langsung kakak sampaikan ya. Di dalam Matius 4 itu menceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Siapa yang dicobai? Sudah pasti Yesus. Kita sudah Tuhan pasti tahu. Yesus. Benar sekali. Yang dicobai di padang gurun adalah Tuhan Yesus. Kalian bayangin, Tuhan yang kita sembah sekarang itu dulu juga dicobai loh. Semasa dia hidup sebagai manusia di bumi. Perlu digarisbawahi bahwa waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus itu 100% manusia. Jadi kita nggak bisa bilang, lah Tuhan, kan engkau Tuhan, jadi kan nggak mungkin bisa dicobai dong. Masa Tuhan bisa dicobai? Kalian harus ingat bahwa saat Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus menjadi 100% manusia. Bukan 50% Tuhan, 50% manusia. Tuhan tidak datang ke bumi dengan, wah, aku Tuhan. Tapi, Tuhan Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Layaknya kita, kayak semua yang ada di sini nih, Tori, Dom, Cici, dan semua yang ada di sini, bahkan saya sendiri, pastinya dilahirkan dari ibu kita. Seperti adanya Yesus juga dilahirkan dari Maria. Jadi Tuhan Yesus itu sudah 100% manusia. Tapi Tuhan Yesus adalah manusia yang sama sekali tidak berdosa. Sehingga waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa kita bisa ditebus. Tapi nih, kenapa bisa orang yang Tuhan Yesus, bahkan orang saleh sekalipun, tetap bisa-bisanya dicobai waktu di dunia ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Yuk, ada yang bisa menyampaikan kenapa kok bisa Tuhan Yesus dicobai? Ayub dicobai padahal mereka hidupnya saleh-saleh aja. Siapa? Ada nggak? Iblis. Dunia Dunia dikuasai iblis. dunia dikuasai iblis. Benar sekali. Karena dunia ini dikuasai iblis. Jadi meskipun kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia, iblis tuh dulu pas malaikat itu jatuh dari surga, dia dilemparnya ke bumi. Dan bumi itu dikuasai oleh iblis. Tapi kita anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk menaklukkan ular dan kalajengking. Menaklukkan iblis juga. Setan nggak mungkin bakal menghasut atau mencobai orang-orang yang udah pasti masuk neraka. Misalnya nih, siapa di sini yang main game? Ada? Ada yang main game? Aku. Cuman Dom sama Mika doang. Yang lainnya nggak ada nih. Yang lainnya nggak ada yang main game. Aku main game. Tori juga. Wah. Kimberly juga. Banyak nih ya main game nih ya. Kalian kalau main game, misalnya game tembak-tembakan, kalian nggak mungkin kan nembak orang yang sudah di tim kalian sendiri. Masa kalian nembak teman kalian sendiri? Kan nggak bisa ya. Pastinya kalian nembakin musuh biar dia mati.
Nah, itu sama kayak iblis. Iblis nggak bakal menghasut orang yang udah pasti masuk neraka. Ngapain iblisnya repot-repot ngajakin dia masuk neraka, orang dia udah pasti masuk neraka, perbuatannya sudah jahat, sudah pasti masuk neraka. Buat apa dicobai? Karena itu, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami cobaan. Jangan sangka, karena kita anak Tuhan, kita nggak akan mengalami masalah sama sekali. Alasan kenapa saya menyampaikan topik ini hari ini adalah karena menurut kakak ini adalah topik yang harus ditekankan dari masa muda. Biar kalau kita sudah besar, kita nggak bertanya-tanya, Tuhan kok aku mengalami masalah sih? Kita harus tahu dulu. Jangan kita sangka karena kita tuh anak Tuhan dan percaya sama Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita, berarti kita nggak bakal mengalami masalah. Yuk, mari kita buka di Markus 14. Markus 14, yuk buka Alkitab masing-masing. Markus 14, ayat 35. Di apa, Kak? Markus 14, ayat 35. 35 sampai 41. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Bisa tolong salah satu membacakan? Ada yang mau membacakan? Langsung open mic aja. Kalau nggak ada, saya tunjuk loh. Kak, ini yang edisi kedua atau yang ke satu? Ada berapa edisi? Terjemahan bebas. Markus 14 ayat. Markus 4. Oh, Markus 4. Mantap. 4 loh nih. Udah mulai dengar ayat. Ayat Ayat berapa, Kak? 35 sampai 41. Oh, nih, angin ribut diredakan. Lo mau baca satu ayat, nah? Baca. Boleh sih. Ayo, Angin satu ribut ayat ya. diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah Kenceng dikit. petang, Yesus berkat kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke, udah. Yang lain. Yang lain bisa ada yang coba bantu membacakan juga. Tori, Twin, Kava, Kimberly, Mika, JJ, Ayah, ada yang bisa bantu membacakan? Adakah? Oke, saya lanjutkan ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ada angin yang sangat dahsyat nih. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Jadi perahunya sekarang penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Jadi untuk merangkumkan dari perikop-perikop ini,
Ceritanya waktu itu Yesus itu sedang berlayar di sebuah perahu bersama murid-muridnya. Tapi Yesus tidur. Yesus tuh tidur di dalam perahunya. Tiba-tiba ada angin ribut sampai airnya tuh masuk dari luar kapal masuk ke dalam kapal. Terus murid-muridnya panik nih. Tuhan, ini gimana nih? Ini airnya udah masuk, ini gimana Tuhan? Kok engkau bisa-bisanya tidur padahal situasinya lagi kayak gini loh. Jika kalian membaca pasal ini dan kalian mengetahui background dari murid-murid Tuhan Yesus, siapa yang tahu nih murid-murid Tuhan Yesus itu sebelum dipanggil jadi murid pekerjaannya apa? Ada yang tahu nggak? Nelayan, benar sekali. Murid-murid Tuhan Yesus ini sebelum dipanggil menjadi murid, mereka adalah nelayan. Jadi seharusnya untuk menghadapi badai di laut, bahkan situasi-situasi yang unexpected, itu mereka udah biasa. Mereka sudah biasa untuk menangkap ikan di laut. Dan di laut mau ada situasi apapun, mereka sudah jadi nelayan bertahun-tahun. Tapi di sini, mereka tuh bisa panik banget. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita mati gimana nih Tuhan? Kok sampai kita mati? Kenapa murid-murid bisa takut? Padahal mereka ibaratnya sudah sangat terbiasa berada di laut, dan apapun situasinya di laut, mereka sudah terbiasa. Alasannya adalah mereka kemungkinan besar tidak expect, mereka nggak expect, mereka tidak mengekspektasikan bahwa masalah itu akan datang, sementara Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka berpikir, karena mereka tuh di dalam kapal bersama-sama dengan Yesus, mereka aman. Oh, aku sama Tuhan Yesus. Aman dong kapalnya, nggak bakal kenapa-kenapa. Salah. Nyatanya, anginnya tetap ribut. Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Seringkali, justru cobaan itu datang waktu kita itu datang kepada Yesus. Semakin kita mau datang kepada Yesus, pastinya semakin setan nggak suka dong. Setan nggak suka kalau kita tuh mau mendekat kepada Yesus. Karena setan itu adalah malaikat yang jatuh dibuang dari surga. Dibuang ke bumi, lalu Tuhan menciptakan manusia nih. Ada manusia, sehingga kalau kalian tahu cerita Adam dan Hawa, kan setan menghasut Adam dan Hawa nih. Biar mereka tidak bisa berterus-terus bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Akhirnya setan menghasut mereka sehingga manusia pun jatuh dalam dosa. Setan nggak mau kita dekat-dekat sama Yesus. Setan mau memisahkan kita. Sehingga justru waktu kita mau mendekat kepada Yesus, setan mencoba menjauhkan dengan berbagai macam pencobaan. Sehingga iman kita goyah. Kita buka di Injil Matius 14, ayat 29. Halo? Apakah pada dengar suara saya? Tadi ayat berapa? Kedengeran, Kak. Matius berapa? Kita buka di Injil Matius 14, ayat yang 29. Matius 14, ayat 29. Udah, Kak. Aku mau baca. Boleh, silahkan dong. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Boleh lanjut? Sampai 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Thank you, Dom. Akan saya bacakan ulang.
Matius 14 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. 29, kata Yesus, datanglah. Jadi ini ceritanya waktu murid-murid itu berlayar sendiri, dan Tuhan Yesus sudah jalan duluan. Dimana yang mereka melihat Tuhan Yesus, oh hantu. Nah ini ceritanya. Sama-sama cerita di atas perahu, tapi ceritanya sudah beda nih guys. Lanjut, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriaklah, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat kita melihat di sini, Petrus sudah mau mendatangi Yesus. Petrus sudah mau mendekati Yesus nih. Petrus mau mendekati Yesus, tapi tiba-tiba ada tiupan angin. Anggap aja tiupan angin ini kayak percobaan dalam hidup kita. Misalnya masalah-masalah kayak hal-hal nggak enak dalam hidup. Ketemu orang nggak nyebelin, dan lain-lain. Terus, Petrus mulai takut. Ketika ada percobaan itu, Petrus mulai takut dan dia mulai goyah. Tertulis, takutlah ia dan mulai tenggelam. Padahal sebelum dia takut, Petrus tuh nggak tenggelam. Petrus berdiri, fine-fine aja di atas air. Tapi saat ia takut, di saat itulah Petrus mulai tenggelam. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Di saat kita mengalami pencobaan, banyak kali anak-anak Tuhan bertanya, Tuhan, kenapa masalah seperti ini bisa menimpa aku, Tuhan? Padahal katanya engkau akan menyertai aku, tapi kenapa masalah-masalah tetap datang? Di sini Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Kenapa yang disebut orang-orang kurang percaya? Karena jika Petrus anggap aja dia nggak bimbang, dia pasti masih berdiri di atas air nih. Dia tidak akan terjatuh. Namun dia terjatuh karena dia tidak percaya. Justru di saat dia bimbang, di saat dia meragukan Tuhan, itu adalah saat dia jatuh, dan dia, tertulis ini, dia tenggelam. Namun untungnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sehingga ia langsung mengulurkan tangannya, sehingga Petrus nggak jadi tenggelam. Tuhan, di sini tertulis, Petrus sudah tenggelam nih. Jadi, Petrus itu sudah jatuh, sudah hampir tenggelam, tapi Tuhan tidak akan membiarkan Petrus tenggelam. Jadi meskipun kita mungkin mengalami pencobaan, atau orang-orang di sana mengalami pencobaan, kita anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kamu tenggelam dan mati. Petrus mungkin tenggelam, tapi dia nggak mati loh di sini. Tidak sampai sesuatu yang fatal terjadi kepada diri Petrus, karena meskipun mengalami pencobaan, Petrus tetap disertai oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan kepada kita, ada di Matius 28 ayat 20. Yuk, buka Matius 28 ayat 20. Sudah pada buka semua? Boleh raise hand yang udah buka? Oh, Twin ini udah buka. Boleh. Twin boleh bacakan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Thank you. Ini ada terusan dari amanat agung yang ditinggalkan Tuhan saat Tuhan mau naik ke surga. Ini adalah perintah yang ditinggalkan untuk kita nih. Jadikan pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku, ajarlah mereka. Lalu di akhir itu, Tuhan juga menyampaikan,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi seperti Petrus tadi yang tetap disertai Tuhan Yesus, sehingga saat ia terjatuh pun ia tidak kenapa-kenapa. Kita pun juga, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada hari di mana kita diangkat Tuhan di awan-awan. Kita buka satu ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 3-4. Mazmur 37 ayat 3-4. Yang sedang buka bisa lambaikan tangan. Oh, Tori sudah. Boleh tolong bacakan, Tori? Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negerimu dan berlakulah setia. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan, kita nggak cuma diem aja dong. Karena kan seperti yang telah difirmankan, kita harus berbuah. Pada tahu nggak? Kita percaya sama Tuhan tuh nggak bisa loh. Kita cuman, oh aku percaya sama Yesus. Udah. Itu tidak menjamin kamu masuk surga. Mungkin kamu masuk surga, tapi cuman di pelataran gitu. Anggap aja rumahmu cuma di kardus doang. Kalian mau nanti di surga cuma tinggal di kardus doang? Nggak mau kan? Nah ya, itu kenapa kita harus berbuah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus berlaku yang baik dan berlakulah yang setia. Dan kita juga harus bergembiralah karena Tuhan. Bergembiranya bukan karena menertawakan orang lain, oh dia jatuh, hahaha lucu banget. Enggak, kita harus bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Satu ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Akan saya ulangi lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menetapkan itu apa sih? Tuhan menentukan jalan hidupnya. Jadi Tuhan yang udah nge-planning nih. Nanti kedepannya orangnya akan gimana? Bukankah sangat enak kalau misalnya Tuhan yang mengaturkan hidup kita? Karena kan Tuhan sudah tahu nih, kita dari hidup gimana, matinya gimana, kan Tuhan yang tahu. Kedepannya situasi negaranya bagaimana, hanya Tuhan loh yang tahu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana cara agar hidup kita bisa ditetapkan oleh Tuhan? Kita harus hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ayat 24, apabila ia jatuh, seperti Petrus tadi jatuh nih, tenggelam nih Tuhan. Tidak sampai tergeletak. Petrus nggak sampai mati. Tenggelamnya pun nggak sampai lama gitu loh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, nggak sampai kenapa-kenapa. Misal pun kita sempat, aduh Tuhan ini gimana ya? Mungkin kita sempat berkeluh kesah sedikit kepada Tuhan. Tapi kita nggak akan sampai jatuh dalam pencobaan, di mana kita sampai terhasut oleh setan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjagai dan Tuhanlah yang menopang tangan kita. Karena itu, pelajaran hari ini, kakak harap kalian ingat sama cerita Petrus yang tadi. Meskipun Petrus tuh jatuh karena dia bimbang.
jangan bimbang sama Tuhan, maka kalian pun tidak akan tenggelam, tidak akan jatuh. Meskipun jatuh pun, karena Petrus bersama-sama dengan Yesus, dan Petrus tetap meminta tolong kepada Yesus. Petrus nggak minta tolong sama orang lain. Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Itu kenapa Tuhan yang mengulurkan tangan dan menolong. Pastikan kalau kalian lagi terjatuh atau mengalami hal nggak enak, kalian berserunya kepada Tuhan. Jangan, aduh aku bisa sendiri nih Tuhan. Nggak usah, ini aku mau nyoba berdiri dulu. Mungkin kalau Petrus mengatakan hal itu, belum tentu saat itu juga dia langsung bisa bangun loh. Mungkin dia masih takut. Aduh, aku habis jatuh gimana ya? Tapi untungnya Petrus meminta tolong kepada Tuhan. Sehingga yang datang, ya Tuhan yang datang. Jika kita meminta tolong kepada Tuhan, ya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang mengulurkan tangan, lalu kita pun dibantu berdiri oleh Tuhan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Boleh nih. Kita buka seperti sesi Q&A. Kalau ada yang belum jelas, boleh kok langsung tanya. Atau Tante Suci mau menambahkan? Kathleen, kita saling tanya jawab aja ya. Kan tadi dari Kathleen tuh udah jelas banget, keren banget. Siapa yang setuju sama saya kalau Kak Kathleen tadi penjelasannya sudah oke? Jempolnya mana? Kak Kathleen udah jelas banget loh tadi ceritanya. Dijelasin tentang kenapa di dunia ini dicobai. Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh dong. Kenapa di dunia ini dicobai? Kenapa? Ada yang dicatat? Ada yang ditulis nggak di Nih. obrolan? Ada 3 tadi yang dengerin. Mika, Kakak, sama Kimberly tadi. Oke. Yang Oke. Tadi Kak Kathleen udah bahas kenapa di dunia kita dicobai. Karena di dunia adalah tempatnya dikuasai oleh iblis. Ya, betul nggak? Kalau betul jempolnya aja deh. Dikuasai oleh iblis, ya kan? Oke. Nggak ngantuk kan? Semuanya masih semangat? Oke, thank you. ini doang nih. Jempol. Nah, tadi siapa sih orang yang dicobai? Salah satu yang kasih contoh? Boleh dijawab dia kalau yang ini. Tolong dong, Twin atau Ayah. Tadi siapa sih tokoh yang dicobai di dunia? Ayo, siapa? Petrus. Oke, satu-satu. Siapa lagi? Ayub. Ayu, pinter. Ayah, thank you. Lalu siapa lagi? Tuhan Yesus. Betul. Itu siapa ya? Apa saya panggilnya siapa itu? Siapa ya? Siapa ya namanya? Pinter banget nih. Wah. Oke. Iya. Iyal ya. Dong yang bisa baca. Oke, thank you. Berarti semua udah merespon. Kakak Kathleen jelasin, itu yang paling penting ya. Jadi satu hari nanti kalau kalian punya masalah, apa yang kita dapat setiap minggu nih kita berjumpa, lalu kakak-kakak suka jelasin, itu nanti kita bisa pakai dalam kehidupan. Ya kan? Nah, siapa yang meredakan angin ribut? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Betul, pada pinter semuanya. Samaan lagi ya. Oke. Kira-kira sebelum dilanjut, ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa menurut kalian pencobaan itu baik atau buruk sebenarnya? Oke. Siapa yang bisa jawab? Baik nih. Baik. Oke, yang lain. Menurut kalian,
pencobaan itu yang diuji nih, diuji yang kita nggak enak, ketemu orang yang nyebelin, ketemu orang yang maki-maki, mungkin kadang-kadang papa mama suka marah mungkin ya. Lalu guru nih, gurunya yang galak, ada nggak punya guru kayak gitu? Dulu aku punya guru yang sangat galak. Doang. Ya, tunggu dulu. Siapa? Gimana Tori? Tori itu tahu suaranya. Dulu waktu kelas 4 guru aku galak banget. Oke. Sekarang Tori, masihkah? Enggak, udah baik, udah ngakak. Keren. Tori doain terus. Doain siapa? Gurunya yang tadi yang galak jadi ngakak. Ada, pasti ada kali-sekali lah. Pasti. Ada nggak Tori? Guru yang sama kan? Guru yang sama kan Tori? Ada yang apa? Guru yang sama? Enggak. Oke. Duh. Pokoknya pernah lah ya ngedapetin orang yang nyebelin. Nah, itulah yang dianggap tuh seperti angin ribut, pencobaan. Tahu nggak teman-teman, KKS Winner? Tuhan Yesus dicobai, salah satu contoh kita. Contoh itu imamat yang guru besar agung kita, kata Bu Ana, guru besar ya yang kita contoh. Tanpa dia berdosa, dia dicobai. Yang tadi Kak Ketin bilang ya, di padang gurun Tuhan Yesus dicobai sama iblis, tapi dia pakai firman terus. Nah, dia mau tahu nggak? Pernah nggak ngerasain karena pencobaan buat kita nih, misalnya ketemu orang yang nggak sabar, ketemu orang yang marah-marah, kita harus responnya apa? Ayo, siapa? Baik. Responnya mau siapa? Baik. Marah balik, kesel, atau tetap merespon baik? Yang mana? Baik. Kalau jawabannya baik semua, aku minta jempolnya. Jempolnya, oke. Berarti setuju ya? Kalau ada yang nggak baik, teman kita nggak baik, siapapun itu nggak baik, kita responnya mesti baik. Sadar yuk, kita sadar sama-sama. Artinya, Tuhan mau kita apa? Sini belajar. Satu hal. Rendah hati yang kemarin dipelajarin. Benar nggak? Salah satu sikap orang kudus, setiap anak Tuhan, apa? Rendah hati. Ya. Oke, setuju? Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah yang Tuhan kirimkan. Siapapun orang itu, ya, itu adalah mengkoreksi, melihat kedalaman, mengajarkan kita buah-buah roh. Betul? Kebaikan, ya kan? Kesabaran, pengendalian diri. Betul? Ya. Jadi kalau misalnya dikasih pencobaan, jangan langsung prasangka sama Tuhan, Tuhan jahat, aku dikasih cobain. No. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Anak-anak apa? Terang. Anak-anak terang ya. Jadi di kegelapan dunia sekarang, mungkin adik-adik denger nih lagi ada hal yang gak enak. Siapa yang sekolahnya online semua sekarang? Atau masih masuk? Saya. Angkat kasih Pesen ya? Siapa yang sekolahnya online? Apa semuanya nih online? Saya ya ampun. Oke. Gara-gara ada demo. Ada demo ya. Nah, kita anak-anak Tuhan di masa kegelapan harus menjadi terang. Kalau adik-adik di sini belum bisa apa-apa, nah adik-adik bisa untuk yang namanya mendoakan. Betul? Kan doa orang benar besar kuasanya ya. Orang benar itu harus merespon apapun yang datang ke kita. Ya, yang tadi temannya jengkelin, gurunya marah-marah terus.
Tapi kita dengan respon apa? Baik. Respon baik, senyum. Paling kalau udah jengkel, doa deh sama Tuhan. Kita ngampunin. Bener nggak? Harus begitu kan? Praktek ya. Oke. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang orang tua mungkin ya. Tapi kita harus merespon dengan baik. Ya, kita praktek. Ini paling penting, praktek. Percaya nggak? Siapa yang percaya? Tuhan itu ada di dalam kita dan selalu menyertai kita. Saya. Kalau percaya, yang percaya kasih jempol. Kasih jempolnya. Contohnya di mana nggak kelihatan tuh? Ayo, saya bisa jawab. Ada di mana Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Mau coba jawab? Ayo. Ada di ini loh. Kalian coba tarik napas. Itu dia Tuhan. Di Kejadian. Tuhan bilang, aku menaruhkan nafasku. Ya kan? Rohnya Tuhan ke dalam kita. Percaya kan? Percaya, jangan seperti si Petrus tadi yang Kak Kathleen bilang. Ya, bimbang gak percaya, padahal Tuhan ada. Tapi kalau Tuhan ada bersama kita perlu takut gak? Gak perlu kan? Kita perlu bimbang gak? Enggak. Kita perlu cemas gak? Enggak. Karena Tuhan ada di dalam kita. Dia yang punya langit dan bumi. Dia berkuasa. Jadi nggak boleh takut, nggak boleh bimbang kayak si Petrus. Tapi kalau kita bimbang, kerennya Tuhan loh. Dia selalu apa? Selalu topang, kata Kak Kathleen. Oh Tuhan, aduh tolong ya tadi ya si Petrus ya udah jatuh dia minta tolong, tapi Tuhan tetap tolong, baik ya. Jadi selalu berprasangka baik walau kondisi apapun, berseru-serulah kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus gak pernah tinggalin. Oke? Kita lihat yuk. Saya nggak banyak itu ayatnya ya. Di Yeremia yuk. Kita buka di Yeremia 1. Di Yeremia 1. Udah ketemu Yeremia 1. Yang udah Ayat 19. kasih jempolnya dong. Gantian dulu. Udah ketemu? Kalau udah ketemu kasih Jempolnya kode. dong. Oke. Baca ya, saya bacain ya. Mereka akan memerangi engkau. Mereka akan memerangi Dom. Mereka akan memerangi Aya. Mereka akan memerangi JJ. Tetapi tidak akan mengalahkan JJ, Aya, Kathleen, Hava. Tidak akan. Sebab akunya besar, berarti apa? Tuhan Yesus menyertai ya Queen, menyertai Aya, menyertai JJ untuk melepaskan JJ, melepaskan Mika, melepaskan Tori. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan, kita tetap dicobai, kita tetap boleh ada kondisi kadang-kadang susah, nggak enak, tapi kita punya kemampuan mengalahkan. Tuhan menyertai dan akan melepaskan kita. Nggak selama-lamanya kita itu dibiarkan di bawah, jatuh. Asal kita lulus. Jangan orang marah, kita marah balik. Orang marah, itu diulang deh sama Tuhan tuh ujian. Kayak ujian, remedi. Betul, pernah remedi kan? Nilainya jelek, remet lagi. Nilai jelek, remet lagi. Nah, kalau misalnya nggak mau remet, sama Tuhan juga, karena sebenarnya Tuhan juga nggak mau kalian remet. Pokoknya cepat lulus. Betul? Tapi Tuhan mau. Kenapa? Tuhan mau supaya kita tuh jadi seperti emas yang murni.
Dia mau kita menjadi serupa segambar dengan Dia yang kudus. Setuju? Siapa yang mau jadi Tuhan Yesus? Siapa? Jempolnya mana? Siapa yang mau jadi Tuhan Yesus? Kan kita anaknya. Amin. Pinter. Oke, mungkin Kak Kathleen itu tambahannya dari saya. Ada yang lain? Thank you, Tante. Apakah ada yang ingin bertanya lainnya? Mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang mau didoain nih. Udah mau minggu-minggu ujian kan? Ya enggak? Boleh taruh topik doa, setelah ini kita doakan sama-sama. Kak, boleh doain untuk ujian nggak? Boleh. Apakah ada lagi? Mak, Ada? boleh doain orang tua sehat selalu nggak? Boleh. Ada lagi? Siapa lagi nih? Untuk ujian, untuk orang tua sehat selalu. Apakah ada lagi? Masih kakak tunggu nih. Sedang nggak ada? Yuk, mari kita. Oh, ada dari Kava. Dari minggu lalu Kava sakit demam dan batuk. Iya, Kava apa kabar? Saya berapa kali pengen tanya kabar Kava loh. Udah lama dia nggak Zoom. Kava nggak bisa buka ya? Lagi sakit ya? Ha. Iya, oke. Ya nggak apa-apa, kita doain ya, Kak Kathleen. Ya, Kava, minggu depan udah bisa Zoom lihat ya. Oke. Yuk, mari lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya firman yang dari Engkau masuk, berbuah dan berakar dalam tubuh, jiwa, dan roh kami dan berlipat kali ganda. Agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, namun juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Biar kami meminta tolong hanya kepadamu Tuhan, dan hanya berserah kepadamu. Tuhan, hari ini kami juga menghadapkan doa-doa kami kepadamu, untuk jika sebentar lagi kita mau ujian mid semester, kiranya Engkau yang membantu kami agar kami mendapatkan nilai yang maksimal. Roh hikmat, pengertian, hikmat Daniel memenuhi kami sehingga kami lebih cerdas dari rata-rata. 10 bahkan 100 kali lebih cerdas. Agar nilai kami juga dapat maksimal semaksimal mungkin. Kami berdoa untuk orang tua kami agar Engkau sendiri yang memberi mereka kesehatan yang daripada Engkau sendiri. Tidak hanya itu, namun juga Engkau memberikan seluruh keluarga kami dan juga kami sendiri kesehatan yang daripada Engkau. Imunitas ilahi mengalir dalam diri orang tua kami, keluarga kami, dan diri kami sendiri. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kava yang sedang sakit, demam, dan batuk. Kiranya Engkau juga yang menyembuhkan dia sendiri. Kami percaya Jehovah Rafa, Engkau yang menyembuhkan, dan Engkau yang memulihkan keadaan kami, apapun keadaan itu. Karena kami percaya Engkau adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib, Tuhan atas segala sesuatu. Juga Tuhan, untuk situasi di Indonesia saat ini, bila mana ada demo dan situasi-situasi sedang agak ricuh, kami percaya Engkau tetap yang memegang kendali atas Indonesia, sehingga tetap Engkaulah yang berkuasa paling tinggi di Indonesia. Kiranya negara Indonesia penuh dengan damai, penuh dengan orang-orang yang cinta Tuhan, dan negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat atas Indonesia, dan negara Indonesia menjadi negeri kepunyaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Bye-bye, Selamat jalan. Twin. Bye-bye. Terima Kimberly. kasih Kak Kathleen. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dr. Novi. Thank you, Terence. Ada Terence. Thank Tadi you. tadi Terima kasih, Cien. See you ya. Thank you Terima ya. kasih. See you Thank you, semuanya. Kathleen. Wait. Tuhan Yesus memberkati. Ya, keluar.